tantangan dari ADC sama Rangga Cinta tuh apa sih Mas, perbedaan kesulitannya? Wah, saya merasa tentu saya karena sekarang saya lebih dalam terlibatnya. Saya merasa lebih merasakan kayak struggle, saya lebih merasakan bagaimana mencoba menemukan Cinta dan Rangga di dalam diri mereka. Sama-sama mereka dua-duanya belum punya pengalaman. Lea sudah punya pengalaman sedikit di berakting gitu ya, tetapi dengan Elle saya harus pelan-pelan menemukan bersama-sama gitu. Tapi dia tinggal di Makassar, jadi bayangkan teman-teman, dia harus kami terbangkan ke Jakarta. Setiap kali ada proses di awal ya. Elle itu termasuk paling duluan yang kami dapat untuk pemeran Rangga. Kalau dulu Niko itu lama sekali nemunya. Sekarang justru Elle tuh yang termasuk yang duluan, dan Elle melewati beberapa proses reading yang cukup panjang gitu dengan beberapa cast ini. Jadi saya sih merasa dibanding dulu saya sekarang lebih jauh terlibat. Tapi film Ada Pada Dengan Cinta dulu itu sangat istimewa. Kami waktu itu masih baru selesai bikin satu film ya, Petualangan Sherina. Filmnya sukses besar gitu, tapi tidak ada ukuran sukses itu kayak apa sih kecuali jumlah penonton gitu, yang waktu itu sangat fantastis gitu. Banyak sekali yang meragukan film, kalau bikin film keluarga bisa lah laku, tapi film remaja siapa yang mau nonton? Remaja itu nggak nonton di bioskop gitu. Itu semua ketegangan itu luar biasa di masa itu. Nah sekarang lain lagi ketegangannya, karena sekarang ini film banyak banget ya, hampir setiap minggu mungkin teman-teman sendiri ngalamin gitu betapa banyaknya film yang dirilis gitu. Kami harus menemukan bahasa-bahasa atau keunikan-keunikan dari cerita ini. Itu sih. Mas, berarti latar ceritanya memang masih 2000. Sama banget. Ini Jakarta 2001. 2001. Tempat syutingnya semuanya sama berarti Mas? Enggak sih. Oh, ada yang beda. Kalau kita mau syuting di tempat yang dulu semuanya udah berubah. Jadi sekarang kami ada dua hal, kami mencari lokasi yang Jakarta yang masih menggambarkan era 2000-an berdasarkan studi ya, jadi cari foto. Tentu saja film Ada Apa Dengan Cinta. Tetapi pada saat yang sama kami harus nyari juga tempat mana yang bisa kita ubah, kita bisa adjust supaya bisa cocok untuk cerita ini. Mas Riri cukup berani ketika mengambil talenta baru di tengah banyaknya aktor-aktor muda juga yang berbakat. Pertimbangan terbesar sebenarnya apa sih? Sebenarnya nggak terlalu berpikir begitu tadinya. Kita cuma butuh pemain-pemain yang bisa punya presence, bisa bernyanyi, harus punya skill menyanyi, harus punya skill bergerak, harus punya ketubuhan istilahnya. Karena di film ini ada banyak momen yang mereka harus bergerak gitu ya, menari dan bernyanyi. Jadi tadinya nggak ada ide kayak pengen yang baru gitu atau harus yang baru, nggak. Kita tetap membuka siapapun gitu. Kita tetap bertemu dengan beberapa teman-teman yang juga aktor-aktor muda juga kita ketemu gitu. Tapi tidak menemukan sesuatu yang ada di diri. Ya, proses casting tuh biasa, Pak. Jadi lapisan pertama dulu, terus kadang-kadang kita udah menemukan yang ini, tapi begitu lama-lama kita cari yang lain, oh nggak mungkin, kita harus putar, dan akhirnya loh ternyata semuanya adalah pemain yang justru punya pengalaman yang paling baru. El sendiri seperti apa ya ketika jadi dari sekian banyak ya terpilih? Mungkin buat El sama Lea gitu kan, Lea kan sudah punya pengalaman untuk berakting, kalau kamu kan bisa dibilang baru gitu. Itu gimana cara untuk bisa sinkron ya, maksudnya pada saat lagi berantem kayak tadi tuh juga kita masih bisa ngelihat ada daya tariknya gitu, tapi pada saat nanti kayak kompak tadi jalan lagi kencan bareng juga itu gimana gitu. Dan juga apa sih tantangannya, karena kan kalian di sini menari, menyanyi dan juga berakting. Kalau saya pribadi pastinya kita ada pendekatan-pendekatan yang kayak proses reading, ngobrol bareng bersama berdua sama Lea juga, dan tantangannya itu tadi tantangan apa? Tantangan untuk berakting bareng sama Lea supaya kelihatan emang kalian tuh tertarik satu sama lain, ada chemistry-nya gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, pastinya ada pendekatan tersebut. Kita latihan bareng, kita jalan bareng juga. Bagaimana? Saya sering lihat dari lantai 2
tukeran siapa yang nyetir, siapa yang dibawa. Gitu. Terus kita tuh kayak gini, kita tuh bikin dunia kita sendiri di mana kayak apa yang kita obrolin, terus kayak kira-kira kayak apa yang bakal ngebuat Rangga jatuh cinta sama Cinta, apa yang membuat Cinta jatuh cinta sama Rangga juga gitu. Kita buat semua dalam satu dunia. Aku kasih itu ke El kasih itu ke aku untuk jadi model perasaan kita berdua gitu. El, tapi kamu di dunia nyata kamu sebenarnya suka puisi dan sastra nggak sih? Kalau di dunia nyata justru pertama kali saya baca sastra itu ketika menjalani project ini. Buku sastra pertama yang saya baca itu justru buku aku. Kemudian menggali buku-buku sastra yang lain. Jadi suka maksudnya? Iya, jadi suka. El, kamu dimentorin langsung nggak sama Nicholas Saputra? Kalau dimentorin langsung beberapa kali sempat kayak ngobrol bagaimana sih segala teknis di syuting gitu-gitu. Cuman kalau misalnya istilahnya disetirin sebagai Rangga itu Mas Niko nggak pernah. Tapi ada pesan yang kamu masih inget nggak yang dikatakan oleh Niko gitu kan? Gini loh gitu kan. Pesan-pesan Mas Niko yang paling saya ingat, dia selalu sama seperti Mas Eri menyuruh saya untuk relax karena saya kaku dan kalau gugup itu pasti kelihatan sekali kalau sedang. Kalau Lea Berarti ada nggak tantangannya sama Kadian? Ngobrol gitu. Aku sempat ketemu sih di lokasi gitu. Terus dia bilang beberapa hal kayak dia nanya how are you gitu, gimana proses syuting apa segala macam. Dia ngasih beberapa secret tips guys. Tipsnya apa tuh kalau boleh di-spill? Secret. Ya dia sebenarnya bilang aja sih kayak sebenarnya Cinta itu ya seorang remaja ya dia ngobrol general aja sebenarnya, tapi aku benar-benar ngerasa dirangkul sih sama semuanya. Lea, untuk bernyanyi bimbang gimana? Ada kesulitan nggak atau ada tips dari Teh Meli supaya intonasinya sesuai? Sebenarnya ini lebih ke perasaan sih, jadi kayak aku ngerasa Tante Meli sama Manto juga ikutan pendalaman karakter di sini karena aku bisa merasakan lagunya gitu. Kayak lagu itu ada soulnya gitu, dimana aku menyambungkan lagu itu dengan perasaan yang Cinta lagi rasain pada saat itu gitu. Ini kan kalian kan udah ikonik banget, pastinya nanti ketika filmnya tayang pasti akan muncul perbandingan antara yang sebelumnya dan sekarang. Kalian udah siap akan hal itu nggak sih? Kalau perbandingan sendiri itu pasti sudah ada dari teman-teman yang nonton di rumah, dan kita juga sudah berusaha semampu kita, jadi itu semua kembali ke penonton di rumah. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik di film ini. Sebenarnya kan kita juga memberinya dalam tahapan ya, makanya proses ini kita memperkenalkan cast reveal dari bulan Desember tahun lalu, terus habis itu pelan-pelan teaser dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah keyakinan kami bahwa biar bagaimanapun semua harus di-adjust gitu, semuanya harus diperkenalkan satu persatu, dan kalau saya pikir selalu beban sama gitu ya. Ketika pertama kali saya dulu tahun 2016 mau membuat Ada Dengan Cinta 2, betapa panjangnya proses yang harus kita lakukan, bukan hanya keluar tapi inward juga ke dalam kami sendiri gitu. Tentang tadi pertanyaan teman, kenapa membuat ini, semuanya tuh ada semacam semacam dorongan yang bukan hanya datang dari luar tapi dari dalam kami sebagai pembuat film gitu. Ya, saya Mira sudah bertumbuh 25 tahun di industri film. Industri film ini juga udah bertumbuh. Negeri ini juga bertumbuh. Jadi film Rangga dan Cinta muncul dengan cerita tahun 2001 mestinya akan menjawab itu nanti. Apa yang kita sedang alami sekarang gitu. Mas, tapi proses syutingnya berarti berapa lama Mas total? 54 hari. Kalau proses keseluruhannya berapa lama? Berarti ya udah lama ya, karena saya udah mulai bertemu dengan mereka ini sekitar bulan Agustus tahun lalu. Mas Rudi tantangannya untuk mendirect kayak maksudnya kan benar-benar baru gitu ya dengan tugas yang sangat panjang. Saya rasa ketika kita memutuskan bekerja bersama mereka, itu pertama kali melihat mereka muncul di ruang audisi aja kita kadang-kadang udah punya perasaan, oh begini nih cara mereka membawa dirinya gitu. Saya mengalaminya juga udah cukup sering gitu ya. Maksudnya itu kadang-kadang menjadi satu hal yang dalam proses pembuatan film kami itu, saya dan Mira itu adalah satu proses penemuan tokoh yang lebih organik, lebih natural gitu. Tidak harus banyak bagasi pengalaman sebagai pemain yang sudah
punya ini, punya itu, punya teknik, punya apa, justru kadang-kadang lebih sangat membantu. Walaupun biasanya kalaupun pemain udah punya pengalaman kayak Rafli atau Raffi Sudirman di film ini, mereka biasanya dengan legowo gitu bersedia kembali dari nol bersama-sama, karena kita ada proses yang semuanya dikumpulin di satu tempat, kayak workshop bersama selama 3 hari dari nol semua, dari gerak tubuh, dari suara, dari teknik-teknik basic. Semua lokasi syutingnya di Jakarta mas berarti? Oke. Ngomong-ngomong El sama Lea, Boleh ya, Mas? pertama kali nonton AADC itu kapan dan pas beres nonton tuh apa sih reaksi kalian? Oh gini loh gitu, gimana tuh? Pertama kali nonton AADC itu pas awal sebelum casting, persiapan casting itu saya nonton AADC, dan thought saya tentang AADC itu dia film yang mewakili semua kalangan, baik itu keluarga, anak muda, cewek ataupun cowok, di dalam satu film itu sudah dirangkumkan sedemikian rupa di dalam film AADC. Itu sih yang pertama kali muncul di diri saya sendiri. Kalau Lea? Kalau aku waktu pas kecil, waktu pas SD kelas 4 kayaknya, atau ya kelas 4 atau mungkin lebih muda lagi, aku senang banget waktu itu karena cuman itu doang film Indonesia yang remaja yang aku dibolehin nonton sama bunda gitu. Sisanya tuh cuma boleh kayak film anak-anak, Disney kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu aku senang banget, dan aku benar-benar senang banget ngelihat dunia ada Perangan Cinta itu. Sampai pas keduanya juga aku kayak maksa banget, pengen banget nonton hari pertama dia tayang gitu. Terakhir mungkin dari aku, mas, ini apakah di film ini ada isu-isu remaja yang dimasukkan atau memang pure romance of Ada Perangan Cinta, kalau kita nonton adalah sebuah film yang memotret kompleksnya kehidupan remaja, mulai dari tentu saja cinta, tapi pada saat yang sama background sosial gitu yang berbeda-beda ya. Ada keluarga yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi misalnya. Itu sudah ada dari Ada Perangan Cinta, dan sekarang bedanya dengan pengalaman yang lebih baru dari mereka, karena generasi ini, teman-teman ini punya juga semacam pengalaman yang berbeda-beda menghadapi tekanan media, tekanan sosial, kehidupan keluarga mereka yang mereka bawa ke dalam peran. Gitu. Thank you banget teman-teman. Terima kasih. Promo. Promo boleh lupa saksikan. Oh iya,